Novel audio Dokter Tanpa Tanding Ye Kui. Edisi ke-3066 hingga 3070. Ye Kui tidak ingin menghilangkan Tetua Agung, tetapi prasyaratnya adalah Tetua Agung harus setia kepadanya. Lagi pula, orang ini adalah seorang kaisar semu. Jika dia bisa digunakan untuk tujuannya sendiri, itu pasti akan sangat membantu. Mendengar kata-kata perekrutan Ye Kui, putra mahkota dunia bawah beserta tetua kedua dan ketiga tanpa sadar menoleh ke arah tetua pertama, merasa gelisah. Jika bahkan tetua agung membelot ke Ye Changsheng, maka mereka akan tamat sepenuhnya. Untungnya, sang tetua agung tidak mengecewakan mereka. Wajah tetua agung berubah lebih gelap dari dasar panci. Matanya melebar dan terbakar amarah, seolah-olah dia ingin membakar Ye Kui menjadi abu. Jelas saja, dia sangat marah dengan kata-kata Ye Kui. Dasar bocah sombong. Suara tetua agung bergema di udara bagaikan guntur. Ia menunjuk ke arah Ye Kui dan berteriak, "Apakah kau pikir hanya karena kau memiliki beberapa kian kunding, kau dapat menjadikanku budakmu? Itu hanya angan-angan. Aku adalah tetua agung klan Hades. Aku selalu menjadi pria yang berintegritas. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah tunduk pada bocah nakal sepertimu." Pada saat ini, Ziyang Tianzun berdiri. "Dao You, mengapa kamu melakukan ini? Hidup seseorang bisa seberat gunung Tai atau seringan bulu. Jika kamu mati seperti ini, apa gunanya? Lagi pula, kamu telah berkultivasi sampai titik ini, yang membutuhkan banyak usaha dan waktu. Itu tidak mudah. Apakah kamu benar-benar siap untuk binasa? Lagi pula, kamu telah melihat bakat Changsheng. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius dan naga di antara manusia. Mengikutinya tidak akan merusak reputasimu. Sebaliknya, ketika Changsheng mencapai pencerahan dan menjadi kaisar di masa depan, menjadi seseorang yang dekat dengannya pasti akan sangat bermanfaat bagi kita. Dao You, mohon pikirkan baik-baik." Ketika tetua agung mendengar apa yang dikatakan Ziyang Tianzun, keraguan yang nyaris tak terlihat melintas di matanya, yang awalnya dipenuhi amarah. Alisnya saling bertautan erat, hampir membentuk huruf Cina Cuan. Matanya tanpa sadar menunduk ke tanah, seolah-olah dia bisa menemukan jejak kelegaan dari jurang. Setiap kata yang diucapkan Ziyang Tianzun bagaikan palu berat yang menghantam hatinya dengan keras. Mengenang kembali perjalanan sulitnya berkultivasi hingga mencapai alam kuasa Emperor, sang tetua agung merasakan emosi yang campur aduk. Ia berlatih dalam pengasingan selama berhari-hari dan bermalam-malam, terus-menerus berada di ambang hidup dan mati. Setiap kali ia menerobos hambatan, rasanya seperti berjalan melewati gerbang neraka. Demi mendapatkan sumber daya berharga untuk kultivasinya, dia tak segan-segan masuk ke daerah berbahaya, bertarung dengan binatang buas, dan bertempur dengan praktisi jahat, yang semuanya harus membayar harga tak terbayangkan. Sekarang, kalau dia harus mati dengan mudah, dia tidak akan mau menerimanya. Pada saat yang sama, kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Ye Kui memaksa tetua agung untuk diam-diam mengakui bahwa pemuda ini memang memiliki potensi yang menakjubkan. Jika Anda dapat mengikutinya, Anda mungkin dapat mencapai hal-hal hebat di masa depan. Namun, sebagai tetua agung dunia bawah, dia telah berjuang demi kemuliaan dan martabat dunia bawah sepanjang hidupnya. Kebanggaan dan keyakinan di hatinya telah lama mengakar kuat. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Mengkhianati dunia bawah dan menjadi budak Ye Kui adalah batas yang tidak dapat dilanggarnya, apapun yang terjadi. Pada saat ini, seolah-olah dua orang kecil sedang bertarung dengan sengit di dalam hati tetua agung. Di satu sisi adalah keinginan untuk hidup dan pengakuan atas potensi Ye Kui, dan di sisi lain adalah kesetiaan dan kegigihan terhadap klan dunia bawah. Dahinya dipenuhi butiran-butiran keringat halus, yang mengalir ke pipinya dan membasahi pakaiannya. Kadang-kadang tangannya terkepal erat, dengan buku-buku jarinya memutih, seolah-olah ia ingin menghancurkan semua belitan dan pergumulan di dalam hatinya. Kadang-kadang ia perlahan-lahan mengendurkan tangannya, tergantung lemas di sisi badannya, seolah-olah ia sedang bertempur dalam pertempuran yang tidak mungkin dimenangkannya. Badannya sedikit gemetar, dan gemetar itu mencerminkan pergumulan batinnya sekaligus ketakutannya terhadap nasib yang tidak diketahui. Putra mahkota dunia bawah, tetua kedua, dan tetua ketiga semuanya menatap tetua agung dengan gugup saat ini, mata mereka penuh dengan kekhawatiran dan harapan.
Pangeran alam baka tanpa sadar mengepalkan tangannya, bibirnya sedikit bergetar, seakan ingin mengatakan sesuatu, namun tenggorokannya tercekat oleh rasa gugup. Tetua kedua dan tetua ketiga saling berpandangan, kekhawatiran tampak jelas di mata mereka, dan napas mereka pun menjadi cepat, takut kalau tetua pertama akan berubah pikiran di saat kritis ini. Setelah beberapa saat, sang tetua agung perlahan mengangkat kepalanya, dan tatapan matanya yang tadinya agak bingung karena pergumulan, kini kembali tajam. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah ingin mengusir semua pikiran yang mengganggu pikirannya dengan napas ini. Dia menatap Ziyang Tianzun, suaranya rendah namun tegas dan kuat, "Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi aku sudah memutuskan. Dalam hidupku, aku hanya akan setia kepada klan dunia bawah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah mengkhianati klan dunia bawah." Kemudian, tatapan mata tetua itu jatuh pada Ye Kui dan dia berkata dengan dingin, "Ye Changsheng, aku akui bahwa aku meremehkanmu. Di antara generasi muda, kamu memang seorang jenius yang langka di zaman ini. Kamu berhasil memperoleh 6 Qian Kunding, yang menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung. Tetapi aku ingin memberitahumu bahwa menjadi seorang kaisar tidak semudah yang kamu pikirkan. Anda akan menghadapi banyak musuh di sepanjang jalan. Mereka semua jenius seperti Anda, langka di zaman ini. Mereka tidak kekurangan bakat, tidak kekurangan kekuatan, tidak kekurangan keberuntungan, dan tidak kekurangan latar belakang. Mungkin tidak lama lagi kau akan jatuh. Aku mengatakan semua ini hanya untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan menyerah padamu." Tetua agung itu berkata dengan suara lantang, "Sekalipun aku mati di sini hari ini, aku ingin kalian tahu bahwa kami, klan dunia bawah, bukanlah buah kesemek lunak yang dapat diganggu oleh orang lain." Ye Kui menghela napas dan berkata, "Aduh, kamu sudah sangat tua sekarang, kamu lebih memilih kematian daripada kehidupan." "Saya memang sudah tua." Tetua agung berkata, "Kalau tidak, saya tidak akan memprovokasi Anda." Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Tatapan Ye Kui jatuh pada tetua kedua dan ketiga dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Apakah Anda tertarik untuk mengikuti saya? Asalkan kau mengikutiku, aku akan membiarkanmu hidup." Sebelum tetua kedua dan ketiga sempat menjawab, Pangeran Klan Hades berteriak, "Ye Changsheng, meskipun kami sementara ini dalam posisi yang kurang menguntungkan, kami di sini bukan untuk dipermalukan olehmu. Jika kau ingin kami bekerja untukmu, matahari akan terbit dari barat. Apakah aku bertanya padamu?" Ye Kui menatap Pangeran Hades dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika kamu menangis, berlutut, dan memohon padaku, aku tidak akan menerimamu. Kau membunuh banyak orang tak berdosa dan bahkan ingin membunuh adikmu sendiri. Kau benar-benar biadab. Bagi orang sepertimu, mati 10.000 kali tidaklah cukup untuk menebus dosamu." Kau pangeran dunia bawah hampir meledak karena marah. Tetua kedua mendengus dingin dan berkata, "Ye Changsheng, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu dapat mengendalikan kuali Qian Kun. Bahkan jika kami bertarung sampai mati, kami tidak akan pernah menyerah padamu." Tetua ketiga mengepalkan tangannya dan berkata dengan kejam, "Benar sekali, bahkan jika kami mati di sini hari ini, kami tidak akan menjadi budakmu." Ye Kui melihat ekspresi marah mereka dan malah tertawa. "Aku mengagumi keberanianmu, tapi sayang keberanian itu rentan terhadap senjata dewa." Setelah Ye Kui selesai berbicara, pikirannya bergerak, dan dia menggunakan Qian Kunding untuk menekan tetua kedua secara langsung. Kuali Qian Kun turun dari langit dengan kekuatan ilahi tertinggi dan menekan ke arah tetua kedua. Tiba-tiba, pupil mata tetua kedua mengecil, dan energi sejati dalam badannya melonjak liar dalam sekejap. Dia menghantam langit dengan satu telapak tangan, mencoba menahan bencana dahsyat ini. Jangan pernah berpikir untuk menindasku." Tetua kedua mendengus dingin. Namun, bagaimana dia bisa dengan mudah menahan kekuatan Qian Kunding? Badan tripod yang berat itu terus menekan ke bawah secara perlahan, dan setiap kali turun sedikit, tekanan yang dibawanya menjadi lebih berat. Tiba-tiba, tetua kedua merasa seolah-olah ada gunung besar yang jatuh dari langit, membuatnya kesulitan bernapas. Penatua kedua merasa ada sesuatu yang salah. Tetua kedua meraung dan menggunakan berbagai senjata sihir tanpa ragu-ragu. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan sinar cahaya terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Pertama,
Ada pedang hitam yang memancarkan cahaya redup. Badan pedang itu diukir dengan rune misterius. Bilahnya sangat tajam dan tiba-tiba menebas ke arah Qian Kun Ding. Kemudian, sebuah perisai kuno muncul. Cahaya aneh berkelebat di perisai itu, yang langsung membesar dan menutupi langit di atas kepala tetua kedua. Ada juga lebih dari selusin senjata ajaib. Mereka semua adalah prajurit suci yang tak tertandingi. Jelaslah bahwa tetua kedua bertarung dengan putus asa. Sayangnya, senjata-senjata ajaib ini seperti besi tua dan tembaga, tidak akan mampu menahan satu pukulan pun di hadapan kekuatan tertinggi Qian Kun Ding. Pedang hitam itu bagaikan kilat, menembus kuali Qian Kun. Dengan suara dentang, pedang itu terguncang dan terlempar kembali, dan tanda pada pedang itu langsung meredup. Mengikuti dengan seksama, engah, pedang hitam itu berubah menjadi bubuk. Perisai kuno itu juga tidak dapat bertahan lama. Di bawah tekanan berat dari kuali Qian Kun, perisai itu hancur dengan suara berderak, dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan kemana-mana. Ada juga beberapa senjata ajaib yang dihancurkan satu demi satu. Melihat kejadian ini, raut wajah tetua kedua berubah sangat jelek, dan keputusasaan mendalam muncul di dalam hatinya. Akan tetapi, sebagai sesepuh klan Hades, harga diri yang terpancar dari tulang-tulangnya membuatnya tidak mau ditekan seperti ini. Lagi pula, dia tidak punya jalan keluar. Pada saat ini, tetua ketiga yang telah menonton dari pinggir lapangan bergerak. Ye Changsheng, jangan terlalu lancang. Tetua ketiga mengangkat tangannya ke langit, dan kekuatan Raja Bijak yang tak tertandingi meledak tanpa hambatan, membentuk tirai cahaya abu-abu besar, dan bergegas menuju kuali Qian Kun. Serangan kekuatan penuh tetua ketiga benar-benar menghentikan kuali Qian Kun agar tidak jatuh. Namun, itu hanya jeda. Qian Kun Ding bergetar sedikit, lalu terus menekan ke bawah. Tiba-tiba, wajah tetua ketiga berubah sepucat kertas, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Kakak ketiga, kamu. Tetua kedua terharu dan merasa bersalah saat melihat tetua ketiga berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Jangan bicara, bertarunglah dengan sekuat tenaga, kata tetua ketiga sambil menggertakkan giginya. Pada saat ini, Ye Kui punya ide. Qian Kun Ding kedua terbang dan menekan Qian Kun Ding pertama. Kedua kuali Qian Kun itu saling bertumpuk dan tiba-tiba tenggelam. Tetua kedua dan ketiga tiba-tiba merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar yang beratnya miliaran pon di pundak mereka. Di bawah tekanan yang berat, udara terjepit berkeping-keping, membuat suara siulan yang tajam. Kedua lelaki itu mengangkat tangan mereka ke langit, dan energi internal dalam badan mereka bersirkulasi dengan liar. Pembuluh darah menonjol di bawah kulit mereka, seperti cacing tanah yang menggeliat. Bukan hanya itu saja, seluruh tulang di badan mereka mengeluarkan bunyi berderak karena tekanan yang kuat, seolah-olah akan patah inci demi inci di detik berikutnya. Tetua kedua dan tetua ketiga meraung pada saat yang sama, dan raungan itu penuh dengan keengganan dan perjuangan. Mereka mengerahkan seluruh kekuatannya dan melawan dengan putus asa. Di bawah kaki kedua lelaki itu, tanah yang keras mulai retak, dan retakan menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, dengan tanah dan batu beterbangan di mana-mana. Namun, kekuatan Qian Kun Ding terlalu kuat. Bahkan jika keduanya mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat menahan momentum jatuhnya. Kuali Qian Kun masih tenggelam perlahan, dan setiap inci yang dijatuhkannya tampaknya menghancurkan harapan mereka. Melihat hal itu, sang pangeran alam baka pun melangkah maju untuk menolong tanpa ragu. Membunuh. Pangeran dunia bawah berteriak keras, dan badannya bergerak seperti kilat, meninju dua kuali Qian Kun 300 kali berturut-turut. Setiap pukulan membawa kekuatan yang luar biasa, angin tinju bersiul, dan lubang-lubang hitam hancur di ruang sekitarnya. Dentuman, dentum, dentum. Suara pukulan yang keras itu meledak bagai guntur, dan benturan antara tinju dan tripod menimbulkan percikan api. Siapa yang menyangka bahwa serangan-serangan yang seakan-akan memiliki kekuatan tak terbatas itu, bagaikan seekor semut yang berusaha mengguncang pohon ketika hinggap di Qian Kun Ding, dan bahkan tidak sanggup membuat Qian Kun Ding berhenti barang sejenak. Ye Kui menatap pemandangan di depannya dengan seringai sinis di wajahnya. Jika kamu menolak mengubah kebiasaanmu, kamu akan berakhir dalam masalah. Begitu Ye Kui selesai berbicara, pikirannya bergerak, dan Qian Kun Ding ketiga tiba-tiba jatuh dan tumpang tindih dengan dua Qian Kun Ding pertama. Dalam sekejap,
Tekanan yang mengguncang bumi menyelimuti seluruh pemandangan, dan udara di sekitarnya tampak tersedot keluar dalam sekejap, membentuk area vakum yang sangat besar. Tidak, Pangeran Dunia Bawah mengeluarkan raungan putus asa. Dia, bersama tetua kedua dan tetua ketiga, sekali lagi mengerahkan segenap kekuatan mereka, mencoba menahan tekanan dari tiga kuali Qian Kun. Cahaya terang bersinar dari badan ketiga orang itu dan meledak pada saat yang sama, membentuk tirai cahaya pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Tanpa diduga, di hadapan kekuatan dahsyat tiga kuali Qian Kun, tirai cahaya ini tampak sangat rapuh. Sebuah retakan kecil muncul di tirai cahaya, dan retakan itu menyebar dengan cepat, menutupi seluruh tirai cahaya dalam sekejap mata, dan hancur dalam sekejap. Engah! Ketiganya memuentehkan darah secara bersamaan, badan mereka gemetar. Pada saat yang sama, Ye Kui mengorbankan Qian Kun Ding keempat. Keempat Qian Kun Ding yang ditumpuk bersama-sama bagaikan reruntuhnya gunung suci kuno, terus jatuh dengan kekuatan yang tak terhentikan. Tekanan yang mengerikan itu mengamuk ke segala arah, dan ruang itu tampaknya diremas oleh tangan raksasa yang tak terlihat, menghasilkan suara berderak. Sekalipun putra mahkota dunia bawah, tetua kedua, dan tetua ketiga mengerahkan sisa tenaga dalam badan mereka dan berusaha sekuat tenaga melawan, tetap saja tidak ada gunanya. Di bawah tekanan yang berat, punggung mereka membungkuk inci demi inci seolah-olah mereka dihancurkan oleh miliaran ton batu. Lututnya tak sanggup menahan beban dan perlahan menekuk, kakinya terbenam dalam tanah. Tanah di sekitarnya terhimpit tinggi dan membentuk gelombang tanah. Kulit mereka seperti dasar sungai yang kering dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan darah menyembur keluar dari retakan tersebut, membuat pakaian mereka menjadi merah. Jeritan itu saling terkait dan bergema di medan perang yang penuh keputusasaan ini. Pangeran Dunia Bawah ketakutan. Dia tahu situasinya hampir putus asa. Terlebih lagi, Ye Kui hanya menggunakan 4 Qian Kun Ding. Sulit dibayangkan seberapa kuatnya jika ke-6 Qian Kun Ding ditumpuk bersama. Ragu sejenak, Pangeran Hades menggertakkan giginya dan berteriak, "Dua tetua, tunggu sebentar. Aku akan pergi mengambil harta rahasia dan segera kembali untuk membantu kalian." Setelah berkata demikian, tanpa mempedulikan apakah tetua kedua dan ketiga dapat bertahan, Pangeran Dunia Bawah berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kejauhan. Melihat Pangeran Dunia Bawah berubah menjadi aliran cahaya dan melesat pergi ke kejauhan, tetua kedua dan tetua ketiga merasa merinding sampai ke tulang. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa apa yang disebut upaya untuk mendapatkan harta rahasia itu hanyalah kedok, dan Pangeran Dunia Bawah jelas ingin mengambil kesempatan untuk kabur. Pengecut yang takut mah teh. Tetua kedua sangat marah hingga ia mengutuk, dia berpura-pura benar di hari kerja, tetapi aku tidak menyangka bahwa ia akan meninggalkan kita di saat kritis. Tetua ketiga juga sangat marah, kita selalu setia kepadanya dan mempertaruhkan nyawa kita untuk melindunginya, tetapi kita tidak menyangka bahwa kita telah membesarkan serigala yang tidak tahu berterima kasih. Namun, pada saat ini, mereka semua berjuang di bawah tekanan mengerikan dari keempat kuali Qian Kun. Selain melampiaskan beberapa patah kata, mereka sama sekali tidak berdaya. Melihat ini, Ye Kui menampakkan seringai mengejek di wajahnya, apakah ini orang yang kalian semua ikuti dengan sepenuh hati? Pada saat kritis, dia berlari lebih cepat daripada orang lain, dan menganggap hidup kalian sebagai lelucon. Begitu Ye Kui selesai berbicara, dia siap memerintahkan Niu Dali dan yang lainnya untuk menghentikan Pangeran Dunia Bawah. Tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, alis panjang telah melesat keluar seperti anak panah dari busur, langsung menghalangi jalan Pangeran Dunia Bawah. Mo Tianji, Lin dan Yao dan yang lainnya tidak mau kalah dan mengikuti dari belakang. Sang tetua agung menoleh ke arah Pangeran Dunia Bawah. Meskipun dia tidak mengutuknya, dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Dia selalu menaruh harapan besar kepada Pangeran Dunia Bawah dan membantunya dengan sepenuh hati, menggantungkan segala harapannya untuk menghidupkan kembali dunia bawah pada Pangeran Dunia Bawah. Namun kini, sang Pangeran Alam Baka malah bertindak pengecut di momen kritis hidup dan mati ini, yang sungguh membuatnya patah hati. Aku tidak pernah menyangka akan mengajar murid seperti itu. Sungguh tipu daya takdir. Pada saat ini, tetua kedua dan tetua ketiga hampir tidak dapat bertahan. Di bawah tekanan keempat kuali Qian Kun, separuh badan mereka tertekan ke tanah, berlumuran darah, dan tampak sangat menyedihkan. Tuan Muda Ye. Tetua kedua berbicara dengan susah payah dan berkata,
kami bersedia mengikuti Anda, tolong ampuni nyawa kami. Selama Anda membiarkan kami pergi, kami bersedia melakukan apapun untuk Anda. Tetua ketiga juga buru-buru menggema, ya, Tuan Muda Ye, kami tidak mengenali Anda sebelumnya dan banyak menyinggung Anda. Kami harap Anda akan bermurah hati dan memaafkan kami. Mendengar ini, Ye Kui mensibir, jika Anda sudah tahu ini sebelumnya, mengapa Anda melakukannya sejak awal? Saya mencoba membujuk Anda dengan kata-kata yang baik sebelumnya, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Mata Ye Kui dingin, tanpa sedikit pun keraguan. Saat pikirannya bergerak, kekuatan keempat kuali Qian Kun meningkat sedikit. Tetua kedua dan tetua ketiga menjerit dengan menyedihkan. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, badan mereka tampak seperti akan hancur kapan saja. Di sisi lain, Pangeran Dunia Bawah, yang dihentikan oleh alis panjang, tampak panik dan marah di wajahnya. Beraninya kau menghentikanku. Pangeran Dunia Bawah itu meraung, jika kau melepaskanku, pangeran ini akan memberimu hadiah yang sangat besar di masa depan. Jika tidak, saat aku kabur, kalian semua akan mati. Alis panjang mendengus dingin, kutu kupret kecil, kau tidak bisa kabur hari ini, jadi lebih baik kau terima kematianmu. Setelah itu, aura alis panjang meledak, dan pedang pemurni iblis di tangannya bersinar terang, dan dia menyerang Pangeran Dunia Bawah. Mo Tianji, Niu Dali, Wu Qianfan dan Lin dan Yao juga dengan cepat mengepung Pangeran Dunia Bawah, menjebaknya di tengah, dan menyerang pada saat yang bersamaan. Pangeran Dunia Bawah sepenuhnya menyadari bahaya dari situasinya saat ini. Meskipun dia sangat ketakutan, keinginannya untuk bertahan hidup masih membuatnya mengeluarkan kekuatan tempur yang dahsyat. Bunuh! Pangeran Dunia Bawah meraung, jubah hitamnya berdesir. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan sinar abu-abu keluar dari badannya, berubah menjadi bayangan binatang buas dunia bawah yang besar, menerkam ke arah semua orang. Perjuangan yang sia-sia. Lin dan Yao berkata dengan nada meremehkan, dan mengayunkan pisau pengebirian di tangannya, bertabrakan dengan hantu binatang buas yang gelap itu. Cahaya ada di mana-mana dan kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Penatua Agung, tolonglah aku. Pangeran Alam Baka mulai meminta bantuan kepada Tetua Agung. Dia mengerti bahwa Tetua Agung adalah seorang kaisar semu. Selama Tetua Agung mengambil tindakan, dia pasti akan dapat menghentikan alis panjang dan yang lainnya, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk kabur. Di sisi ini, meskipun Tetua kedua dan Tetua ketiga bertarung mati-matian, mereka tidak dapat menghentikan jatuhnya Qian Kunding. Saat Qian Kunding terus menekan, badan Tetua kedua dan Tetua ketiga semakin rendah, napas mereka semakin lemah, dan napas kehidupan menghilang sedikit demi sedikit. Mereka menatap Ye Kui, mata mereka penuh keputusasaan dan permohonan, tetapi Ye Kui tetap tidak tergerak. Garis tipis antara hidup dan mati. Tetua Agung, tolong selamatkan kami secepatnya. Teriak Tetua kedua. Pangeran Dunia Bawah takut Tetua Agung akan pergi menyelamatkan Tetua kedua dan ketiga dan menunda pelariannya, jadi dia segera berteriak, Tetua Agung, aku perintahkan kau untuk segera mengusir orang-orang ini. Tetua Agung bahkan tidak melihat ke arah Pangeran Dunia Bawah. Dia melangkah maju dan datang ke sisi Tetua kedua dan ketiga. Dasar kutu kupret. Aku selalu memanggilmu Tuan, tapi aku tidak menyangka kau akan membiarkan seseorang mati begitu saja tanpa menolongnya. Pangeran Dunia Bawah itu sangat marah hingga ia mengamuk. Sang Tetua Agung melangkah maju, dan auranya tiba-tiba meledak. Kekuatan yang luar biasa dan dahsyat menyebar ke segala arah dengan dirinya sebagai pusatnya, seolah-olah akan menjungkirbalikkan seluruh dunia. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan suatu kekuatan dahsyat menyerbu ke arah empat kuali Qian Kun. Duar, terdengar suara keras, dan langit serta bumi tampak bergetar. Keempat kuali Qian Kun hampir hancur oleh serangan Tetua Agung itu. Tetua kedua dan ketiga yang tadinya tertekan erat, tiba-tiba merasakan tekanan pada mereka mereda, dan mereka akhirnya bisa bernapas lega. Terima kasih, Tetua Agung. Tetua kedua dan tetua ketiga mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan gembira, dengan ekspresi lega di wajah mereka karena selamat dari malapetaka. Namun, sebelum mereka sempat berbahagia terlalu lama, pikiran Ye Kui bergerak lagi. Duar. Qian Kunding kelima meraung dan bergabung dengan barisan penindasan dengan kekuatan guntur. 5 Qian Kunding ditumpuk bersama-sama,
kekuatannya melonjak, dan sekali lagi menekan tiga tetua dunia bawah. Masih ingin berjuang? Kata Ye Kui dingin. Kekuatan kuasi kaisar di badan tetua agung meledak tanpa syarat, dan seluruh badannya bersinar terang, seperti matahari yang terik. Dia melambaikan telapak tangannya, dan tanda-tanda misterius terkumpul di telapak tangannya, lalu menamparkan ke arah Qian Kunding. Bang, bang, bang. Suara benturan keras terus terdengar. Kelima Qian Kunding hampir hancur lagi karena serangan tetua agung itu. Namun Ye Kui tidak berniat menyerah. Dia tahu betul betapa kuatnya tetua agung. Jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk menangkap semua orang di dunia bawah saat ini. Kalau begitu, biar aku tunjukkan kepadamu kekuatan dari 6 kuali Qian Kun. Ye Kui berteriak keras, dan kuali Qian Kun ke-6 perlahan bangkit, lalu dengan kuat menindih 5 kuali Qian Kun. Duar. 6 tripod yang ditumpuk menjadi satu tampak seperti pagoda yang menjulang ke langit. Dalam sekejap, aura kehancuran menyebar, seolah-olah langit luas tengah menekannya. Tekanan yang mengerikan dari 6 tripod itu menjerumuskan dunia ke dalam keheningan yang mematikan. Kekuatan kuasi kaisar di sekitar tetua agung sedang berlari tak terkendali, matanya merah, urat-urat di dahinya menonjol, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya ini. Meskipun dia sangat kuat, dia juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat menghadapi tekanan yang begitu kuat. Setiap napas yang dia ambil seperti menyeret beban yang berat. Sang tetua agung menggerakkan tangannya dengan cepat, dan kekuatan misterius keluar dari telapak tangannya, bertabrakan hebat dengan kuali Qian Kun. Kekuatannya melonjak, seolah-olah hendak menerobos belenggu langit dan bumi, dan hendak menumbangkan Qian Kunding sekali lagi. Ye Kui melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya, jika aku juga seorang kaisar semu, aku dapat dengan mudah membunuh mereka tanpa bantuan Qian Kunding. Setelah dia selesai berbicara, Ye Kui melintas. Swiss. Dalam sekejap, Ye Kui melangkah ke Qian Kunding di bagian atas. Ia berpakaian putih bagaikan salju, dengan lengan berkibar-kibar, bagaikan seorang kaisar yang sedang memerintah dunia, memancarkan keanggunan dan keelokan yang tiada taraf. Matanya tampak tajam saat menatap ke arah tiga tetua dunia bawah yang tengah berjuang di bawah, seolah-olah ia tengah mengumumkan kepada langit dan bumi bahwa hasil pertempuran ini telah ditentukan. Kemudian, Ye Kui menghentakkan kakinya dengan keras. Terjadi ledakan keras. Seakan-akan langit riyuntuh dan bumi terbelah, dan seluruh dunia berguncang. Kekuatan tendangan Ye Kui tampaknya mengandung kehendak langit dan bumi, membuat Qian Kunding yang hendak diterbangkan menjadi stabil. Tiba-tiba, tetua agung merasakan kekuatan dahsyat turun dari langit. Badannya tiba-tiba tenggelam dan kakinya langsung terbenam ke dalam lumpur. Anak ini benar-benar memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Sayang sekali dia bukan dari klan dunia bawahku. Kalau tidak, bagaimana mungkin klan dunia bawahku? Ekspresi terkejut muncul di wajah tetua agung. Namun, dia tidak menyerah, karena dia tahu betul bahwa jika mereka ditekan, dunia bawah tidak akan pernah bisa pulih. Terlebih lagi, meskipun Ye Kui memiliki senjata dewa di tangannya, dia hanyalah seorang raja bijak yang tak tertandingi, namun dia sendiri merupakan seorang kaisar semu sejati. Bagaimana seorang kaisar semu dapat menjaga harga dirinya jika ia dibunuh oleh seorang pemuda yang usianya lebih muda dan kekuasaannya lebih rendah darinya? Sang tetua agung meraung ke arah langit, dan kekuatan di badannya menyembur keluar. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan cahaya di sekelilingnya hampir menerangi seluruh langit. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan telapak menghadap ke atas, dan suatu kekuatan dahsyat menyerbu ke arah Qian Kunding bagaikan tsunami yang mengamuk. Di bawah hantaman kekuatan ini, keenam kuali Qian Kun dan Ye Kui yang berdiri di atasnya berada dalam bahaya terhempas. Wajah Ye Kui menjadi serius. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mundur saat ini. Begitu dia mundur, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Pada saat ini, teknik naga ilahi 9 revolusi diaktifkan. Dalam sekejap mata, badan Ye Kui bersinar terang dan dia menghentakkan kakinya lagi. Duar. Kekuatan dahsyat mengalir keluar dari telapak kakinya dan menyatu dengan Qian Kunding, menyebabkan kekuatan Qian Kunding meningkat seiring dengan itu. Klik. Kaki sang tetua agung terbenam ke dalam tanah dari lutut ke bawah. Penatua Agung,
kau harus bertahan. Bisik penatua kedua, matanya penuh permohonan. Ya, kelangsungan hidup kami sepenuhnya bergantung padamu. Tetua ketiga juga berkata dengan suara gemetar. Diam. Tetua Agung berteriak dengan tegas, daripada bicara omong kosong, lebih baik kalian melawan dengan sekuat tenaga, kalau tidak kita semua akan mati. Perintah Tetua Agung bagaikan guntur di telinga mereka. Meskipun tetua kedua dan tetua ketiga hampir kelelahan, naluri mereka untuk bertahan hidup membuat mereka mengertakkan gigi dan bertarung dengan sisa energi sejati di badan mereka. Momentum ketiga orang itu tiba-tiba meningkat, dan ketiga kekuatan saling terkait untuk membentuk badai yang kuat, yang dengan panik menyerang 6 Qian Kun Ding. Di bawah pengaruh gabungan kekuatan ini, ke-6 kuali Qian Kun bergetar semakin hebat, seakan-akan bisa hancur kapan saja. Ye Kui hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang dari telapak kakinya. Badannya bergetar tak terkendali dan organ-organ dalamnya seperti dipukul oleh palu godam. Gelombang rasa sakit yang luar biasa datang padanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuentehkan seteguk darah. Engah. Melihat ini, Zi Yang Tianzun siap membantu. Tetapi Ye Kui menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah yang menyemprot ke Qian Kun Ding. Bas! Dalam sekejap, ke-6 kuali Qian Kun itu tampak disuntik dengan kekuatan misterius. Badan kuali kuno itu meledak menjadi cahaya ilahi yang tak terbatas, dan tekanan senjata ilahi itu langsung berlipat ganda. Tekanan ini menyebar dengan kekuatan yang sangat besar dan merusak ruang di sekitarnya. Kekuatan ke-6 kuali Qian Kun meningkat tajam, dan situasi yang hampir hancur pun berbalik dalam sekejap. Kekuatan penekan yang dahsyat itu bagaikan gunung yang tak terlihat, menekan 3 tetua klan Nether lagi. Ini, senjata suci telah diaktifkan. Bagaimana ini mungkin? Tetua Agung melihat pemandangan itu dengan ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Kui benar-benar dapat mengaktifkan Qian Kun Ding dengan cara ini. Tetua kedua dan tetua ketiga juga ketakutan oleh perubahan mendadak ini dan wajah mereka menjadi pucat. Badan mereka mulai bergetar tak terkendali di bawah kekuatan yang kuat ini. Ketiganya meraung putus asa dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan penindasan Qian Kun Ding, tetapi kekuatan Qian Kun Ding saat ini jauh melampaui imajinasi mereka. Di bawah tekanan Qian Kun Ding yang kuat, badan Tetua Agung tenggelam ke dalam lumpur inci demi inci. Kakinya terkubur sepenuhnya di tanah, dan pinggangnya tidak dapat lagi menahan tekanan dan perlahan membungkuk. Tetua kedua dan ketiga bahkan lebih rentan. Badan mereka ditekan ke dalam tanah, hanya menyisakan kepala mereka di luar, dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Ketiga tetua dunia bawah meraung keras dan berjuang mati-matian. Pada saat ini, setiap tulang di badan mereka bersinar. Akan tetapi, itu masih tidak dapat menghentikan Qian Kun Ding. Bagaimanapun juga, Qian Kun Ding adalah senjata suci. Meskipun darah dan esensi Ye Kui tidak sepenuhnya mengaktifkannya, kekuatannya saat ini jauh di luar imajinasi. Khususnya Sang Tetua Agung, yang menahan hampir separuh kekuatan itu, dan badannya pun bengkok lebih parah lagi. Berlututlah. Ye Kui tiba-tiba berteriak dan menghentakkan kaki kanannya. Bang! Di bawah kekuatan yang dahsyat itu, Tetua Agung tidak dapat lagi bertahan. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah, sudut mulutnya berdarah. Penatua Agung, Penatua kedua dan Penatua ketiga benar-benar putus asa setelah melihat pemandangan ini. Sang Tetua Agung berlutut dengan satu kaki, menatap ke arah Tetua kedua dan ketiga yang sedang sekarat dengan hanya kepala mereka yang terekspos, merasa enggan dalam hatinya. Kemudian, dia mulai berkomunikasi dengan kedua tetua itu, suaranya yang dalam menampakkan kekejaman yang siap membunuh. Kami adalah para tetua klan dunia bawah. Bahkan jika kami harus mati, kami tidak boleh bersikap pengecut. Mari kita hancurkan diri kita bersama dan menyeret Ye Changsheng bersama kita. Beritahu dia bahwa kita, klan dunia bawah, tidak boleh dianggap remeh. Setelah mendengar ini, para tetua kedua dan ketiga memiliki secercah tekad di mata mereka. Meskipun napas mereka lemah, mereka masih mengerahkan sedikit kekuatan terakhir mereka dan mengangguk sedikit. Tiba-tiba, energi yang mengerikan berkumpul liar di badan mereka. Dalam sekejap, kepala mereka tampak membesar bagaikan balon yang ditiup, urat-urat darah menonjol di bawah kulit mereka, dan pembuluh-pembuluh darah terlihat jelas, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Ye Kui dengan tajam merasakan niat mereka, dan cahaya dingin melintas di matanya.
Dia tahu betul bahwa jika ketiga tetua Hades ini berhasil menghancurkan diri mereka sendiri, kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tidak hanya mereka sendiri yang akan menderita kerusakan serius, tetapi semua yang ada di sekitar mereka juga akan rata dengan tanah. Bagaimanapun, ketiga orang ini kuat. Ingin menghancurkan diri sendiri. Tidak semudah itu. Ye Kui mendengus dingin, badannya secepat kilat, dan dia langsung melayang ke udara. Pada saat yang sama, dia mendorong teknik naga ilahi 9 revolusi ke tingkat yang paling ekstrim, dan seluruh badannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah matahari yang terik sedang menggantung tinggi di langit. Kemudian, Ye Kui menundukkan kepalanya dan mengayunkan tangan kanannya dengan kuat, mengerahkan seluruh kekuatannya pada pukulan ini. Boom! Sebuah suara keras. Tinju Ye Kui menghantam Qian Kun Ding dengan keras. Kuali Qian Kun terkena dampak kekuatan dahsyat ini, bersinar terang, dan dengan aura yang mengguncang bumi, kuali itu dengan cepat menekan ke arah tiga tetua klan Nether. Tetua kedua dan ketiga tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali sebelum mereka langsung ditelan oleh kekuatan yang mengerikan ini. Engah! Engah! Di bawah tekanan Qian Kun Ding, badan mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Bahkan tidak ada jejak jiwa mereka yang tersisa. Mereka terbunuh di tempat. Pada saat kritis penghancuran dirinya, Tetua Agung ditekan oleh kekuatan represif Qian Kun Ding yang dahsyat. Energi yang hendak meledak di dalam badannya ditahan dengan paksa. Kekuatan serangan balik membuatnya sangat kesakitan hingga ia jatuh ke tanah dengan 6 Qian Kun Ding di punggungnya. Ah! Sang Tetua Agung menjerit melengking, tulang-tulangnya hancur, darah menyembur keluar, mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah. Mengejutkan. Sulit dibayangkan seorang kaisar semu akan ditindas oleh Raja Suci yang tiada taraf. Sungguh tidak dapat dipercaya. Meskipun Tetua Agung tertekan dan terbaring di tanah saat ini, masih ada kilatan keengganan di matanya. Ye Changsheng, apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku sepenuhnya seperti ini? Bermimpilah. Tetua Agung memegangi badannya, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan berkata dengan suara serak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Setelah mengatakan itu, badan Tetua Agung sedikit gemetar, dan kekuatan misterius yang hampir tidak ada mulai berkumpul diam-diam di badannya. Ye Kui mengerutkan kening. Aku berpikir, Kaisar Semu ini benar-benar sulit dihadapi. Bahkan setelah semua ini, dia masih punya rencana cadangan. Ye Kui sama sekali tidak berani ceroboh. Dia segera meningkatkan energi dan semangatnya ke kondisi puncak, dan semua kartu trufnya siap digunakan. Penatua Agung, kau harus menerima usiamu. Mengapa kau masih berjuang saat ini? Ye Kui berkata dengan dingin. Namun, sang Tetua Agung tampaknya tidak mendengar apapun. Matanya terpejam rapat, urat-urat di dahinya menonjol, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi kekuatan misterius itu. Tiba-tiba, dia membuka matanya dengan tiba-tiba, dan sebuah cahaya menyilaukan muncul di matanya. Pada saat yang sama, badannya perlahan meninggialkan tanah. Meskipun badannya terdistorsi oleh tekanan dari 6 kuali Qian Kun, dia berhasil memaksa dirinya untuk menanggung beban yang mengerikan ini. Ye Changsheng, hari ini adalah hari kematianmu. Tetua Agung meraung, dan kekuatan misterius itu meledak seketika, membentuk pusaran hitam besar dengan dia sebagai pusatnya. Ada banyak kilat hitam di pusaran itu, memancarkan napas yang mengerikan. Ketika Ye Kui melihat ini, dia langsung punya ide. Duar. 6 kuali Qian Kun bersinar terang, dan rune pada kuali itu berkedip-kedip dan melompat, seolah-olah menjadi hidup. Tekan! Teriak Ye Kui, dan ke-6 kuali Qian Kun kembali mengerahkan kekuatannya, menekan Tetua Agung dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kuali Qian Kun bertabrakan hebat dengan pusaran hitam, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan seluruh dunia bergetar hebat akibat hantaman kekuatan ini. Setelah beberapa saat, retakan mulai muncul di badan Tetua Agung, dan darah menyembur keluar dari retakan itu seperti air mancur, yang berlangsung selama setengah menit. Bang! Tetua Agung ditekan ke tanah oleh kuali Qian Kun lagi, rambutnya acak-acakan, badannya berlumuran darah, dan dia tampak sangat menyedihkan. Xiao Di merasa kasihan kepada tetua itu ketika melihatnya seperti ini, dan berkata, Tetua Agung, mohon menyerahlah. Selama Anda bersedia menyerah, saya dapat memohon kepada Tuan Muda Ye. Diam. Berhentilah berpura-pura menjadi orang baik di sini.
Tetua Agung itu meraung dengan sekuat tenaga, "Meskipun murid-murid yang saya dukung tidak berguna, Anda juga seorang pendosa di dunia bawah. Jika Anda tidak membawa orang-orang ini ke dunia bawah, bagaimana dunia bawah saya bisa mengalami bencana seperti itu? Saya adalah Tetua Agung dunia bawah, dan saya setia kepada dunia bawah. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan mengkhianati dunia bawah." Xiao Di menangis dan berkata, "Tetua Agung, mohon dengarkan penjelasan saya." Namun, Tetua Agung itu tidak memberi Xiao Di kesempatan untuk menjelaskan, dan meraung, "Ye Changsheng, saya adalah badan seorang kaisar semu. Bahkan jika Anda mengaktifkan senjata ajaib, Anda tidak dapat menghancurkan jiwa saya sepenuhnya." Hahaha, benarkah? Ye Kui tidak percaya pada kejahatan. Dia belum pernah melihat orang yang tidak bisa dibunuh. Tepat saat dia hendak bergerak, tiba-tiba, ada gerakan dari dalam tas Qian Kun. Lalu, suara Lao Jiu terdengar di telingaku. "Wah, aku bisa membantumu menghancurkan jiwa orang itu." Lao Jiu berkata, "Orang itu adalah seorang kaisar semu, dan jiwanya akan sangat bermanfaat bagiku." Ye Kui langsung setuju, "Baiklah, aku serahkan padamu. Lihat saja aku." Setelah Lao Jiu selesai berbicara, bola kabut hitam keluar dari tas Qian Kun dan langsung membungkus kepala tetua itu. Sang Tetua Agung membelalakan matanya lebar-lebar karena ngeri, menatap kabut hitam yang menyelimuti kepalanya, dan berteriak dengan suara putus asa, energi iblis yang begitu kuat. "Ye Changsheng, siapakah kamu?" Namun, sebelum kata-katanya masih bergema di udara, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, seolah-olah puluhan juta jarum baja menusuknya pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, dia merasakan jiwanya ditarik keluar tak terkendali dari kepalanya oleh energi jahat. Ketika jiwa sang Tetua Agung bereaksi, ia mendapati bahwa jiwanya sudah berada di dalam peti mah teh yang aneh. Darah dan gas mendidih di dalam peti mah teh, dan bau busuk yang menjijikkan memenuhi hidungnya, hampir membuatnya pingsan. Di mana tempat ini? Sang Tetua Agung merasa ada yang tidak beres dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari peti mah teh itu. Kekuatan spiritualnya melonjak liar, berubah menjadi serangan-serangan dahsyat yang menghantam dinding peti mah teh. Peti mah teh itu terguncang karena benturan tersebut. Ye Kui menatap peti mah teh darah merah tua itu dengan gugup dan berbisik, "Old Nine, jangan membuat kesalahan." Badan Old Nine tidak lengkap dan kekuatannya belum pulih, tetapi Tetua Agung adalah seorang kaisar semu, jadi dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. "Jangan khawatir, aku sudah mengurus orang tua ini." Begitu Lao Jiu selesai berbicara, peti mah teh darah merah menyala, dan tanda-tanda misterius muncul di permukaan peti mah teh. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari dalam peti mah teh berwarna darah merah tua. "Aku tidak mau menerima ini." Setelah Tetua Agung mengatakan ini, peti mah teh darah merah itu berhenti bergetar dan menjadi sunyi senyap. "Patua 9, Patua 9. Panggil Ye Kui dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, Lao Jiu berkata dengan suara lelah, "Wah, aku ingin tidur siang." "Lao Jiu, kamu baik-baik saja?" tanya Ye Kui. Namun, tidak ada tanggapan yang diterima. Ye Kui sedikit mengernyit dan berpikir, bukankah Lao Jiu terlalu kenyang? Bersambung.